ilmu kalam itu ujung-ujungnya, oh Tuhan Musa itu tidak tahu di mananya katanya. Berarti Musa klaim Tuhannya di mana? Tidak mungkin bertentangan kalau datangnya dari satu sumber. Lalu buat pertentangan itu karena ketinggian ilmu atau karena kedangkalan? Orang cerdas mungkin sesat. Mutanaqidat, yani pertentangan yang luar biasa. Makanya Imam Ar-Razi, kenal Imam Ar-Razi? Fakhruddin Ar-Razi, ya. Yang salah paham pula nanti. Nah, Imam Fakhruddin Ar-Razi di akhir-akhir umurnya, ya, beliau diberitakan seperti kata Imam Az-Zahabi dalam Al-Ulu, bertaubat dari manhajnya itu. Karena ilmu kalam itu ujung-ujungnya kelam, ujung-ujungnya kelam. Oleh sebab itu dia meninggalkan. Cuman sayang, yang banyak diikuti orang adalah yang dibuat rumusannya oleh Ar-Razi ini. Ya, dibuat oleh Ar-Razi. Dan bahaya. Nah, dia sendiri sudah meninggalkannya. Dia sendiri, kalau kalian nak ini beriman yang sungguhnya, ikutlah manhajnya ahli al-hadis. Ahli sunnah banyak ngakunya ahli hadis sekarang. Kaum muslimin dan muslimat, ahli al-hadis as-salafus salih. Kemudian beliau sebutkan riwayat-riwayat, atau sebelumnya dia sebutkan bahwa di dalam Al-Quran Allah tunjukkan bagaimana Fir'aun mengingkari Tuhannya Musa di atas. Ada yang pertanyakan, di mana tahu bahwa Musa Fir'aun mengikuti? Mana dalilnya? Ayat itu kan jelas. Kenapa Fir'aun suruh buat bangunan tinggi? Karena nak sampai ke langit kan? Kenapa ke langit? Karena di Musa bilang Rabbnya di langit. Itu mafhum. Ini balaghah Al-Quran seperti itu. Tidak perlu sebutkan dalilnya bahwa Allah mewujud bersama, anda itu. Jadi makanya Fir'aun mengingkarinya. Kalau dia Musa bilang Rabbnya tak bertempat, itu apa dia bangunan tinggi? Jelas? Oh Tuhan Musa itu tidak tahu di mananya katanya. Tidak tahu di mana. Kalau tidak tahu di mana, ada apa enggak kali Tuhan kamu? Kan dia bilang gitu. Kamu ini pendusta Musa. Tapi tidak. Dia buat, ya Haman ibnili sarhan la'alli ablughul asbab as-samawati fa'attali'a ila ilahi Musa wa inni la adhunnuhu kadhiba. Haman, tolong buatkan bangunan tinggi, piramida, ya. Untuk apa? Supaya saya sampai ke kaki langit. Untuk apa? Untuk melihat Tuhannya Musa. Kan jelas tuh, dia nak nengok Tuhan Musa. Karena Musa bilang Tuhannya di langit, maka dia ingin sampai ke langit. Kalau seandainya Musa bilang Tuhan saya enggak tahu, kamu jangan ngada-ngada lah Musa. Kalau enggak tahu di mananya, mana ada. Atau jangan-jangan Tuhan kamu banyak katanya. Kalau banyak sama dengan kita, lebih baik kamu bertuhan ke saya aja katanya. Allah musta'an, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Maka dia bilang saya ingin lihat Tuhannya Musa. Sebab apa? Saya tidak yakin. Saya nak buktikan dulu. Gimana cara buktikannya? Naik ke langit. Berarti Musa klaim Tuhannya di mana? Nah, jangan tanya lagi apa dalilnya Musa bilang Tuhannya di langit. Paham tuh? Ini ada bahasa seperti itu kaum muslimin dan muslimat. Kalau antum cari misalnya guru saya ke Arab Saudi, misalnya, kenapa antum cari ke Arab Saudi? Karena saya ngaku guru saya di Arab Saudi. Kalau tidak akan cari ke Arab Saudi, antum cari ke Mujallai malah. Paham ya? Lain ngerti. Jadi begitu. Jadi bahasa Arab itu bahasa manapun. Kalau saya mengaku punya guru misalnya, guru saya tidak tahu, antum cari kemana? Ya saya bilang aja nggak tahu gitu. Antum ada guru apa enggak? Tapi ketika saya bilang, ya guru saya ada di sini, ada di sini, antum akan periksa. Sebagaimana ada Syu'batul Hajjaj dulu memeriksa hadis, ya ada yang bilang gurunya itu di Mekah, di Madinah, dicarinya dari Basrah ke Madinah. Sampai Madinah pergi haji pula kan cari ke Mekah. Sampai di Mekah ketemu syekhnya, dia bilang gurunya di Kufah, dicari ke Kufah. Sampai ke Kufah katanya di Basrah, balik lagi ke Basrah. Akhirnya ketemu orang yang ternyata tukang gembala.
Nah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Akhirnya hadisnya tidak jelas. Paham sih? Nah, akhirnya ketemu sama Fir'aun Tuhan Musa. Hah? Musa ketemu oleh Fir'aun? Enggak. Maka dia tidak beriman. Nah, yang seperti ini zaman Patro atau zaman Rasul? Karena dia meneliti kan, tapi akhirnya mati sebelum penelitiannya menghasilkan apa-apa. Akhirnya dia menjadi orang beriman atau orang yang tidak beriman? Tidak beriman. Jadi tidak usah teliti ya. Makanya seperti kata Imam Fakhrul Razi, dia bilang rahimahullah, baca fil itsbat qaulu ta'ala kadza ar-rahmanu 'alal 'arsy istawa. Baca dalam menafikan laisa kamitslihi syai'un. Nah, antara laisa kamitslihi syai'un tidak bertentangan dengan ar-rahmanu 'alal 'arsy istawa. Karena laisa kamitsli istiwa'ihi istiwa'un. Tidak ada istiwa yang semisal dengan istiwa Allah. Jelas ya? Laisa kada, dan bukan semua sifat yang Allah sebutkan yang tidak menerima takwil, maka akan kita dapatkan bahwa tidak semisal dengan sifat itu sifat manapun. Nyaman kita kan? Makanya Ahlus Sunnah tak ada sunnah yang terbuang. Ahlus Sunnah tak ada sunnah yang terbuang, karena tidak mungkin bertentangan kalau datangnya dari satu sumber. Al-Quran karena dia datang dari Allah tak bertentangan, sunnah dengan Al-Quran tak bertentangan, makanya bisa dikompromikan. Jadi yang selalu buat pertentangan itu karena ketinggian ilmu atau karena kedangkalan? Tapi orang-orang cerdas, akhi. Tapi orang-orang cerdas. Orang cerdas mungkin sesat. Orang cerdas mungkin sesat. Kalau itu untuk apa cerdas? Orang cerdas mungkin tersesat. Hah? Saya nak nanya, siapa di antara antum itu yang paling cerdas? Saya tunjuk tangan. Saya nak tes gitu. Ayo tunjuk tangan. Tidak ada yang ngaku. Apalagi lo tanya Pak Anas, mana yang paling bongak? Pasti gak ngaku juga. Yang jelas, kita ini alhamdulillah, kita ini semuanya cerdas-cerdas ya. Pernah enggak kesasar di jalan? Pernah, alhamdulillah. Lalu karena kesasar hilang cerdasnya? Enggak kan? Kenapa enggak cerdas? Kenapa kesasar? Karena enggak tahu, enggak berilmu. Bahwa jalan itu saya tidak berilmu. Betul kan? Antum ragu enggak saya cerdas atau enggak? Ya saya enggak tunjukkan. Antum ragu atau tidak? Saya termasuk cerdas atau enggak? Jangan basa-basi saya. Iya, antum baca track record pelan belajar kan, insya Allah cerdas sekali tidak, tapi bongak juga enggak lah, sikit-sikit lah. Nah, tapi pernah enggak saya kesasar di jalan? Kenapa? Enggak tahu jalan. Enggak tahu jalan. Kadang tahu jalan tapi terlewat juga. Iya, tahu jalan tapi terlewat juga. Pasalnya apa? Karena ada subuhat. Ada subuhat. Nah, apa sebabnya? Saya dari Jeddah, saya sering nyetir sendiri dari Jeddah menuju Madinah. Pasti exit masuk ke jalan tol Makkahnya, dari tol Jeddah akan menuju Yambu. Tiba-tiba mobil lewat kencang, apa dari sisi kiri saya. Akhirnya saya terpengaruh gara subuhat ini. Lupa nengok apa nih? Apa namanya nih? Akhirnya terlewat exitnya, lari 140-nya saya. Kan tidak mungkin direm toga kan. Kalau di sana kan orang tidak kencang-kencang, paling rendah paling 120. Iya, akhirnya terlewat exit tadi. Kapan dapat U-turn-nya? Baru dapat hanya sekitar 68 kilo. Iya. Akhirnya tergoda lah saya waktu itu lagi. Kalau gitu langsung ke Yambu aja lah kita, tanggung kan. Nanti dari Yambu baru menuju Madinah. Cuman karena teman-teman yang dengan saya sudah loyo-loyo kan, enggak, kita cari aja balik U-turn lagi. Akhirnya karena jauh balik U-turn itu, akhirnya saya tengok ada jalan kampung. Ada tulisannya Ilal Madinah.
Tapi jalan kampung nih. Sebenarnya ragu juga malam-malam jalan kampung kan. Nah, di kampung orang. Akhirnya mau sok-sok. Tahu mau sok-sok? Tolong terjemahkan mana bahannya? Ya meraba-raba kami jalan gitu ya. Memang jalan kampung betul, jalan kampung gitu. Jadi alhamdulillah akhirnya dapat masuk kembali jalan tol Makkah Madinah. Kenapa saya sesat tadi? Karena tidak cerdas atau kenapa? Subuhat. Nah, itulah tuh karena biasanya orang kalau exit kena ada yang kencang kan. Ini enggak. Awak 140 dia masih di tesinya. Masih di salib. Salib enggak pas, ya di tesi lah. Tahu tesi? Masih dilewatinya kita. Berarti lari dia berapa? Iya, tentu dia 140. Nah. Orang kalau mau exit biasanya larinya rendah, ini enggak ditambah kencang. Akhirnya saya enggak turunkan ke apa, tiba-tiba sudah terlewat. Lewat 68 kilo. Jauh enggak? Dari sini ke Kuok. Tanggung kan? Akhirnya kalau orang yang enggak kuat, dia kalau gitu cari bini di Kuok aja lah katanya. Nah, kalau sudah terlanjur sesat itu, tanggung-tanggung di sini aja lah kita. Mumpung sudah ramai juga jemaah di sini. Ada pasarnya, ada kopi enggak betulangnya, dan sebagainya. Jelas ya? Nah, jadi kecerdasan tidak jaminan, tapi imanlah yang menjamin.